Halo teman-teman, kita sekarang berada di Museum Nabi Muhammad SAW. Tepatnya Museum Nabi Muhammad itu ada di Masjid Al-Jabar. Lokasinya itu ada, kalau dari depan teman-teman bisa masuk itu di lantai dasar, lantai paling utama. Awal masuk kita disuguhkan dengan pemandangan Masya Allah ya, backsound dan suasana yang sejuk, yang Masya Allah pokoknya. Terus sebelum kita masuk ke museumnya, kita dikasih pemandangan tulisan ya Nabi Muhammad SAW. Awal masuk kita diperlihatkan ini ada peta ya, peta keberadaan Nabi Muhammad SAW di Arabia. Lalu kita dikenalkan dengan keberadaan sang Nabi Muhammad SAW. Ini di sini kalau misalnya kita yang datang bisa langsung dibaca. Untuk kisah-kisahnya Nabi Muhammad SAW ada di Quran surat berapa, ayat berapa. Terus setelah tertulis kitab terdahulu yang menceritakan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Di sini ada silsilah Nabi Muhammad SAW atau silsilah kenabian yang berakhir Nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta anggota keluarganya. Anaknya adalah Fatimah, Husain, Al-Hasan dan lain-lainnya. Sampai dengan berakhir kepada kita ya sebagai umatnya kalau kita ya. Di sini ada kitab yang menyebutkan sang Nabi Muhammad SAW. Ini pemahaman aja untuk kita sebagai muslim, bahwa teman kita, saudara kita ada yang meyakini juga keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dalam Alkitabnya bisa dibaca teman-teman nanti ya, boleh di shoot dulu. Di sini kita dikasihkan cerita bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah tinggal bersama ibu susunya. Teman-teman yang khawatir gak bisa bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris, ada tulisannya, ada tulisan juga bahasa Arab. Sehingga Nabi Muhammad SAW kembali ke pangkuan ibundanya. Di sini semuanya diceritakan. Yang seperti kita ketahui dulu itu Nabi Muhammad SAW pernah diasuh oleh kakeknya itu Abdul Muthalib. Di sini diceritakan juga ada ceritaannya dan fase mengembala. Karena dulu itu Rasulullah sebelum menjadi saudagar kaya sebagai pedagang, Rasulullah itu sebagai pengembala. Di sini diceritakan pada usia 12 tahun masih belia ya, Masya Allah Rasulullah udah jadi pengembala yang hebat tentunya, yang amanah. Lanjut di sini ada pasang mengembala kedua. Nih beserta Abu Thalib yang sekarang yang pada dulu itu sebagai sahabatnya ya. 1, 2, 3 fase, ada 4 fase. Terus di sini ada fase berdagang. Masuklah ke fase berdagang pada usia 18 tahun. Masya Allah Rasulullah SAW itu sudah menjadi saudagar kaya yang hebat. Fasenya ada fase 1, fase 2 dan fase 3. Fase 3 itu pada saat Rasulullah usia 25 tahun, masih muda ya, Masya Allah. Lanjut kita ke di sini. Ini adalah tempat tidur Nabi Muhammad SAW yang Masya Allah kita aja belum pernah lihat, tapi di sini ada replikaannya yang bisa kita lihat. Ada sandalnya yang pernah Rasulullah pakai, tempat tidurnya, bantalnya, Masya Allah yang sangat sederhana. Manusia yang sangat Allah muliakan. Di sini juga ada denah rumah Siti Khadijah. Tempat tinggalnya Rasulullah SAW ini denahnya. Ada seperti kita ketahui ya, di sini bisa dilihat di zoom tempat lahir Fatimah dulu, tempat menerima tamu, pintu masuk. Masya Allah sangat sederhana dan view-nya, vibes-nya tuh masih vibes zaman dulu gitu, padang pasir di negara timur. Tuh. Ini ada perabotan Nabi Muhammad SAW di rumahnya.
Peralatannya dulu masih dari tanah liat ya, belum seperti sekarang keramik, granit dan lain-lain yang masya Allah kaca-kacaan. Lalu di sini tuh ada kisah pertumbuhan kota Madinah dan Mekah. Di sini ada replikaan zaman dulu ya. Ini pada zaman dulu kondisinya seperti ini. Masih belum seperti sekarang yang pernah kita lihat. Kalau misalnya teman-teman yang pernah ke umroh ke Mekah dan Madinah, itu beda banget. Dulu Mekahnya masih seperti itu. Kalau sekarang kan udah banyak hotel-hotel, masya Allah pokoknya yang indah. Terus di sini bisa teman-teman baca aja, ada kabilah-kabilah sejarah pembangunan Ka'bah. Kondisi Ka'bah pada masanya ini, awal Ka'bah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kondisinya hanya bebatuan seperti biasa, terus bertambah lagi semakin bagus, semakin tertata, modern, sampai akhirnya ini masuklah ke Masehi. Kalau tadi sebelum Masehi, kalau sekarang ini pada tahun 2020 udah masya Allah. Yang seperti kita lihat, tonton di media sosial ataupun yang pernah ke sana, inilah kondisi Ka'bah. Kiswah dilipat sebagian dan dinding Ka'bah bagian bawah dilapisi kain putih untuk sterilisasi dan mencegah penularan COVID-19. Ini waktu proteksi pada saat ada pandemi COVID. Tuh. Masuk ke Gua Hiro. Teman-teman, Gua Hiro itu adalah guha tempat di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya. Ya, ini kondisinya masya Allah, kita kayak berada dalam guha seperti biasa aja, guha yang belum pernah kita naiki ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah nonton VR Journey, tadi kita kondisinya sama ya, seperti ini, dari bebatuan di sini tuh. Tapi kalau di aslinya ada kayak burung-burung, terus lebih gelap gitu. Kalau misalnya di sini tuh masih ada cahaya-cahaya karena kita di dunia nyata. Ini pada wahyu pertama yang Nabi Muhammad SAW terima, yaitu surat Al-Alaq. Di sini. Pokoknya di sini tuh banyak mahfudot, terus hadis-hadis yang menerangkan pengetahuan Islam. Ini masuk ke fasenya Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan yang pertama ada membawa dakwah terang-terangan, karena dari Mekah ke Madinah Rasulullah SAW itu tujuannya untuk berdakwah. Di sini terjadi peperangan, gangguan dan tekanan dari kaum Quraisy. Terus di sini langsung hijrah ke Habasyah. Habasyah itu masih berada di kota Madinah. Hijrah bersama sahabat. Pokoknya Nabi Muhammad SAW itu dakwah, mensyiarkan agama Islam. Ternyata ini kaitannya sama film VR Journey itu sama ya. Kita tadi sudah nonton VR Journey mengenai hijrah ya. Terus kita ke Isra Mi'raj, juga tadi kita nonton 2 film gitu. Nih Isra Mi'raj itu kan menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu untuk perintah sholat ya. Sampailah kita berada di persebaran agama Islam ke seluruh dunia.
Islam yang awalnya berpusat hanya di Arab, pada abad ke-7 mulai menyebar luas ke seluruh dunia. Bagaimana Islam bisa dapat sampai ke Eropa, Asia Tenggara? Salah satunya dengan jalur perdagangan yang pernah Rasulullah SAW alami juga. Nih, awal mulanya masuk Islam di Indonesia. Ini menceritakan kisah-kisah penyebaran agama Islam di Indonesia. Dengan Wali Songo yang awalnya Islam itu masuk ke Jawa. Tuh. Terus masih banyak, Masya Allah. Ini yang awalnya Islam berada di Tasikmalaya. Ini masjid pertama, Masjid Agung yang berada di Banten. Ini Masjid Bandung nih, pendopo ini dulunya seperti ini. Pokoknya ini adalah perkenalan masjid-masjid pertama yang berada di Indonesia, sembari penyebaran agama-agama Islam di Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa. Masya Allah. Ini ada museum-museum yang benar-benar museum Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan makna pendidikan agama Islam. Kayaknya yang sebelah sana kita belum. Di sini juga ada cerita-cerita siapa yang menyebarkan agama Islam per tempat. Di sini kita keluar lagi. Kita yang belum ke tangga sini ya. Ini Masya Allah banget, vibes-nya udah Masya Allah. Oh, ini kita memperkenalkan haji nih kayaknya. Assalamualaikum. Ini ada surat kepada Raja Mesir. Ini masih pakai ini kuno. Oh, ini tempat hari terakhir Rasulullah wafat. Ini masih di sini tempatnya. Ini mimbar Raudah. Ini adalah makam Nabi Muhammad SAW di rumahnya Siti Aisyah istrinya. Makamnya berada di replikaan ini mana ya? Nih makam Nabi Muhammad SAW di sini. Kita naik ke mimbar. Ini mimbar. Mimbar seperti biasa, mimbar pada umumnya ya teman-teman ya. Mimbar. Sudah selesai, alhamdulillah semuanya sudah. Kita
kita tonton, kita lihat. Oke, teman-teman, ini kita sedikit berbagi ilmu, bukan ilmu ya, berbagi pengalaman kita bahwa kita itu punya experience datang ke Museum Nabi Muhammad, ke Galeri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah kita dapat pengetahuan banyak sekali dari mulai kisah-kisah Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW di tempat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kasih teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.